itu menurut kamu seberapa bisa dipercaya sih kenaikan Tuhan Yesus? Sangat bisa dipercaya Ke surga? karena banyak saksinya ya. Banyak zaman dulu. saksinya? Ya gitu. Lagian kalau enggak, kemanakah tubuh Yesus? Ya, kenapa sih Roh Kudus itu tidak bisa turun kalau Tuhan Yesus itu tidak naik? Menurut kamu kenapa? Ayo. Tuh, aku juga bingung tuh. Maka tadi aku mau nanya itu, mau motong gitu, mau motong itu. Ya, jadi tapi kita tidak bisa bilang kalau Yesus itu tertahan di surga, saudara-saudara. Kenapa? Tidak ada limitasinya Iya, demi karena bagi Tuhan Yesus kita itu Allah ya. Masa dia dikandangin gitu kan di surga, nggak mungkin juga kan. Dan kita juga memang keselamatan itu datang dengan kasih karunia, tapi kita juga harus mengajarkan, sama seperti bangsa Israel harus mengajarkan anak cucu mereka bagaimana hukum perintah Tuhan. Kita di mana kalau kita mengabarkan Injil, kita juga harus di sini karena mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kenapa itu? Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal ngelanjutin tentang kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan membahas mengenai kenaikan Tuhan Yesus dan mengapa itu sangat penting. Lalu kita akan mau juga mempelajari mengenai perubahan yang terjadi di Perjanjian Baru nih setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kamu siap? Siap. Oke, kita lagi membahas tentang Perjanjian Baru. Jadi kita mau membahas dari Roma 11 ayat 25-27 ini. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti podcast kita dari awal, kita membahasnya dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru ya. Kita membahas mengenai bagaimana Allah itu merencanakan rencana penebusan atas jatuhnya dosa manusia. Dari awal dia memilih bangsa pilihannya yaitu Israel dari Abraham ya, dan juga dia menjanjikan seorang penebus. Nah, dan kita mengenal dia sebagai Mesias, yaitu Kristus. Nah, di Perjanjian Baru diberitakanlah kalau Mesias itu adalah Yesus gitu. Dan kita sudah membahas mengenai kematiannya yang menebus dosa kita dan juga kebangkitannya yang merupakan janji untuk kita semua orang yang percaya. Kalau suatu saat nanti kita akan bangkit dari antara orang mati juga dan akan bertemu Yesus muka dengan muka di podcast sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Jadi 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu kan Tuhan Yesus menampakkan dirinya dengan tubuh kebangkitannya lebih dari 500 orang kalau menurut Paulus di 1 Korintus 15 ayat yang kelima ya. Lalu dia naik ke surga. Nah, itu dicatat ada nih di Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terus? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ini menarik ya, sebelum kenaikan Tuhan Yesus ini murid-muridnya masih bertanya, apakah sekarang ini engkau akan memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Ya. Nah, Tuhan Yesus di sini tidak berkata tidak gitu ya, tapi dia berkata, kau tidak perlu tahu waktunya. Nah, makanya itu teman-teman akan ada waktunya di mana Tuhan itu akan menggenapi janjinya, yaitu akan ada kerajaan 1000 tahun. Nah, nanti itu kita akan bahas ya di masa depan, mungkin kalau Tuhan berkehendak. Nah, maka dari itu janji soal Mesias juga atau janji Allah kepada bangsa Israel adalah akan ada kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya, dan rajanya itu adalah Mesias yang kita tahu itu adalah Yesus Kristus. Ya. Tapi waktunya itu belum dipenuhi pada waktu zaman Yesus naik ke surga gitu. Akan dipenuhi ketika Yesus datang kedua kali gitu. Terus dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka,
dan awan menutupnya dari pandangan Nah, mereka. ini adalah scene yang luar biasa ya. Kalau orang di zaman 2000 tahun yang lalu melihat dia naik ke atas gitu kan, lalu tiba-tiba hilang di awan-awan, itu kan scene yang sangat luar biasa ya. Ya. Nah, juga di sini kita bisa melihat kalau memang Allah itu memiliki rencana yang berbeda daripada murid-muridnya. Murid-muridnya mau supaya Yesus itu menegakkan kerajaan bagi bangsa Israel. Tapi Tuhan sendiri itu memiliki rencana untuk mereka pergi dan memberitakan kesaksian mereka kepada bangsa-bangsa. Ya. Nah, nanti kita akan bahas juga di situ. Sebelumnya kita membahas semuanya itu, menurut kamu seberapa bisa dipercaya sih kenaikan Tuhan Yesus? Sangat bisa dipercaya surga? karena banyak saksinya ya. Banyak zaman saksinya? dulu. Ya. Kan waktu dia naik cuma murid-muridnya loh. Tapi murid-muridnya ngapain? Bohong. Iya, makanya menurut aku itu juga adalah salah satu alasan kenapa kenaikan Yesus Kristus itu bisa dipercaya, karena murid-muridnya ini tinggal di Yerusalem. Nah, semisalnya nih kebohongan para orang-orang Farisi ini benar, kalau murid-muridnya Yesus itu mencuri tubuh Kristus, pasti dong mereka bakal lari dari Yerusalem. Ya. Kan di situ aja guru mereka dibunuh gitu ya, disalib. Ya. Kalau aku jadi muridnya tidak melihat sesuatu yang supernatural, aku sih bakal lari jauh-jauh dari Yerusalem, balik ke Galilea mungkin gitu kan. Tapi inilah menurut aku kenapa kita bisa mempercayai kenaikan Tuhan Yesus adalah karena mereka itu tinggal di Yerusalem sampai 40 hari lebih kan. Ya. Setelah 40 hari Yesus naik ke atas, mereka disuruh lagi tinggal di Yerusalem sampai kedatangan Roh Kudus. Ya. Nah, maka dari itu aku percaya memang kenaikan Tuhan Yesus ini bisa sangat dipercaya ya setelah kebangkitan dia gitu. Lagian kalau enggak, kemanakah tubuh Yesus? Ya, makanya daripada itu, makanya aku merasa sih kalau kita bisa mempercayai kebangkitan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sangat mudah ya untuk dipercaya ya. Oke, nah mengapa kenaikan ini sangat penting bagi kita orang Kristen? Apa sih makna teologisnya secara kekristenan ya? Kita baca nih di Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ini sebelum Tuhan Yesus disalib, dia berkata, alangkah baiknya kalau aku ini pergi, karena kalau dia tidak pergi, dia tidak bisa mengutus penghibur ini. Siapakah penghibur ini? Roh Kudus. Roh Kudus, saudara-saudara, karena di ayat-ayat setelahnya nanti dijelaskan. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku akan datang setelah Yesus gitu kan, itu mungkin nabi palsu, saudara-saudara. Kita tahu di ayat tersebut ini dijelaskan nanti kalau itu adalah Roh Kudus. Tapi ini nanti lanjut dulu deh ya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Terus? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terus? Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, di sini Yohanes menulis sebagai Roh kebenaran ya, tapi kita sebagai orang Kristen tahu itu adalah Roh Kudus. Ya. Dan di sini sangat menarik gitu ya. Sebelumnya aku mau bahas ini aja ya, karena kenapa sih Roh Kudus itu tidak bisa turun kalau Tuhan Yesus itu tidak naik? Menurut kamu kenapa? Yo. Tuh, aku juga bingung tuh. Makanya tadi aku mau nanya itu, mau motong gitu, mau motong itu. Ya, jadi kenapa sih Tuhan Yesus itu harus naik supaya Roh Kudus itu turun? Kalau Tuhan Yesus tidak naik, berarti Roh Kudus tidak bisa turun dong. Nah, gitu. Ayat ini juga kan yang suka dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Trinitas gitu. Kalau misalnya, apakah mungkin Yesus itu dan
Holy Spirit itu atau Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama, makanya satu harus turun, satu harus naik. Apakah begitu? Ya, makanya dari pertanyaan itu bisa terjadi banyak ajaran-ajaran sesat ya. Yang salah satunya yang seperti kamu jelasin tadi. Nah, itu ada namanya tuh, nama fancy-nya, namanya adalah modalisme, saudara-saudara. Jadi mereka tidak percaya kalau Tuhan itu satu dengan 3 pribadi, tapi mereka percaya hanya ada benar-benar satu, tapi dia berubah-ubah wujud gitu. Kadang-kadang seperti es ya. Ya, es, air, dan uap gitu ya. Kadang-kadang dia jadi Bapa gitu kan, kadang-kadang dia jadi Yesus gitu, kadang-kadang dia jadi Roh Kudus gitu. Tapi kita tahu itu salah gitu kan, karena kita tahu waktu Yesus dibaptis itu 3-3-nya ada bersamaan gitu ya. Apakah mungkin dia pindah gitu? Nggak mungkin kan? Menurut aku sih modalisme itu sesuatu yang tidak bisa menjelaskan banyak hal dari Alkitab mengenai siapa Allah itu. Okay. Karena nanti juga kita akan membahas ya, karena Trinitas itu menurut aku adalah sebuah pandangan yang sangat luar biasa mengenai Allah. Ya. Itu menjelaskan lebih banyak mengenai karakter-karakter Allah yang dimana kita bisa melihat itu tidak bertentangan dengan satu sama lain ya. Nah, di sini juga aku mau membahas mengenai mungkin ada ajaran sesat juga yang berkata, oh berarti saat ini tuh yang bekerja di dunia itu tuh harusnya Roh Kudus dong. Karena Yesus itu kan harus di surga. Ada zaman-zamannya kali. Dulu zaman Bapa, abis itu Yesus ada di bumi, itu zaman Yesus. Sekarang zaman Roh Kudus. Iya. Nah, aku tidak menyangkal kalau memang sekarang ini yang banyak bekerja atau melayani di dunia ini adalah Roh Kudus. Tapi kita tidak bisa bilang kalau Yesus itu tertahan di surga, saudara-saudara. Kenapa? Tidak ada limitasinya. Iya, karena Tuhan Yesus kita itu Allah ya. Masa dia dikandangin gitu kan di surga, nggak mungkin juga kan. Dan kita juga tahu ketika Pentakosta itu terjadi, Roh Kudus turun, Tuhan Yesus masih bisa menemui Paulus loh. Kan waktu Paulus di jalan dia mau membunuh orang Kristen, Tuhan Yesus datang sendiri kepada Paulus. Itu bukan Roh Kudus, itu adalah Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi kita tahu kalau Tuhan Yesus juga masih bisa menampakkan dirinya kepada orang-orang sekarang ini. Jadi kalau ada orang yang bersaksi, oh dia melihat Tuhan Yesus, ya kita tidak boleh terlalu skeptis ya. Itu mungkin juga benar gitu loh, sama seperti Paulus yang dimana Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan dirinya kepada orang tersebut supaya dia bertobat. Gimana menurut kamu? Ya, setuju. Lanjut. Oke, nah makanya kenapa aku mau membahas kenapa kalau Tuhan Yesus tidak naik, itu Roh Kudus itu tidak akan datang. Nah yang pertama adalah Yesus itu adalah penggenapan dari hukum Taurat dan para nabi. Nah nanti di podcast selanjutnya teman-teman harus menyimak itu karena kita akan membahas mengenai Pentakosta. Pentakosta itu banyak orang Kristen tidak mengenal dari akarnya dari Perjanjian Lama gitu kan. Orang Kristen taunya sekarang Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus, padahal ada festivalnya buat bangsa Israel. Nah, kita tahu kalau teman-teman di podcast yang sebelumnya juga menyimak, itu kan Passover sendiri kan menunjukkan kepada Yesus kan? Karena anak darah domba itu yang dicurahkan akan menebus dosa atau menebus nyawa dari seorang manusia. Pentakosta itu juga adalah festival dari bangsa Israel yang menunjukkan kepada Yesus. Itu namanya adalah buah sulung. Yesus itu adalah buah sulung kita. Nah, kalau teman-teman menyimak dari podcast kita yang sebelumnya dari kebangkitan Tuhan Yesus, Paulus menuliskan kalau Yesus itu adalah yang sulung dari antara yang mati. Nah, nanti di Pentakosta, podcast setelahnya aku akan menjelaskan lebih dalam mengenai hal tersebut. Oke nggak? Jadi ini jawabannya masih mengawang nih ya. Sampai pokoknya intinya adalah Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat dan para nabi, makanya dia harus naik. Karena dia adalah buah sulung dari antara mereka yang dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, Roh Kudus itu harus turun setelah Yesus naik karena dia akan meneruskan misi dari Allah yang dimana dia mau membuat seluruh bangsa itu bertobat dan kembali kepada Allah. Karena dari buah sulung itu akan sebenarnya ada maknanya di mana Tuhan itu akan memberkati dengan lebih lagi. Jadi akan banyak orang yang akan bangkit dari antara orang mati. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan kehidupan. Karena di Yohanes 3 itu kan dikatakan kan, tidak ada yang bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak lahir kembali dari Roh. Gitu. Gimana menurut kamu? Oke, lanjut dulu nih. Oke, di situ? Nah, dari ayat-ayat tersebut yang tadi kita bahas ini sebenarnya sangat menarik ya. Karena kita melihat, oh ternyata Yesus itu memiliki otoritas atas Roh Kudus. Karena dia bilang dia yang mengirim. Gitu kan.
Lalu dia juga berkata kalau Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus. Nah, maka dari sini aku mau sharing aja ke teman-teman betapa luar biasa, betapa indahnya, dan betapa agungnya ya pandangan atas Trinitas ini. Ya. Karena mereka bertiga ini adalah dalam satu kesatuan, dan di mana mereka ini tidak, walaupun mereka ini maha adil, maha agung, maha semua gitu ya, maha kuasa gitu ya, tapi mereka ini tidak selfish. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Bekerjanya tidak sendiri-sendiri juga ya. Bekerjanya tidak menyorotkan kepada dirinya sendiri. Okay. Makanya waktu kita membaca di Injil, Tuhan Yesus itu biasanya memberikan kemuliaan kepada Bapa kan. Dia tidak mau mengambil kemuliaan kepada dirinya sendiri. Yeah. Nah, walaupun di sini kita tahu kalau Roh Kudus itu akan memberikan kemuliaan kepada Kristus, tapi di Injil juga kita bisa melihat kalau Yesus bilang tidak apa dosa yang tidak bisa diampuni. Blasfemi terhadap Holy Spirit. Menghujat Roh Kudus loh. Nah, makanya ini ya menurut pandangan aku, kita kalau menghujat Yesus, yang menurut aku yang bakal paling marah itu Bapa. Kita kalau menghujat Roh Kudus, walaupun otoritasnya mungkin ada di atas, ada di bawah Yesus gitu ya, kalau membaca ayat tersebut. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, yang paling marah itu Yesus. Jadi Trinitas ini menurut aku pandangan yang sangat luar biasa, yang dimana kita bisa melihat Allah itu walaupun dia adalah maha kuasa, tapi dia tidak egois gitu. Yeah. Dia mengasihi satu sama lain. Yeah. Gimana? Ada masukan dari situ? Ya, lebih baik tidak menghujat tiga-tiganya ya. Iya. Takut saya. Iya, makanya kalau ada yang menghujat Tuhan Yesus gitu ya, kalau di internet atau mungkin biasanya merendahkan banyak ya, merendahkan gitu. Menurut aku itu Bapa itu yang akan marah itu ya. Jadi kita menurut kamu tiga-tiganya otoritasnya tuh sama atau enggak? Makanya kita melihat juga dalam Trinitas ini adalah mereka itu satu sama lain ada submission ya. Jadi hakikatnya itu setara. Tapi kayak apa ya namanya ya, mereka itu melakukan kayak submission dan kasih satu sama lain gitu. Ya, kayak misalnya istri harus tunduk kepada suami. Walaupun itu hakikatnya sama kan. Ya. Aku sama kamu itu adalah sama-sama gambar Allah lah ya. Iya, sama-sama gambar Allah. Tapi dalam apa ya namanya ya, role apa ya? Tugasnya ya, kamu disuruh untuk submit kepada aku gitu, dan aku disuruh untuk mengasihi kepada kamu. Karena itu menunjukkan gambar Allah sendiri. Yaitu tunduk satu sama lain dan juga mengasihi satu sama lain. Yeah. Tapi tidak egois, saudara-saudara. Dan itulah yang luar biasa dari Allah kita. Amin. Amin. Nah, kita akan membahas ya. Kamu ada ini nggak? Ini karena kita akan masuk ke dalam topik yang baru. Ya, ini dulu ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, itu ada perubahan yang terjadi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sama seperti yang kita katakan di Roma tersebut. Yang dari awalnya di perjanjian lama kita tahu kalau yang dinamakan umat Allah itu siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel, karena melalui perjanjian Allah terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan di perjanjian lama dia berkata dia adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ini tuh perjanjian ini tuh kekal gitu. Tidak bersyarat soalnya. Kalau kita baca di Kejadian 22 ayat 17 sampai 18 itu tidak ada syaratnya. Pokoknya keturunan Abraham itu adalah umat Allah. Bukannya harus obey segala macam, harus patuh. Nah, itu ada tujuannya. Kenapa mereka harus obey? Ya. Sama seperti kita gereja nanti itu ada tujuannya kenapa kita harus obey. Nah, makanya nanti di perjanjian baru kita melihat perubahan gitu. Bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi adalah orang Yahudi dan non-Yahudi yang percaya kepada pesan Injil. Ya. Yang lahir baru dari Roh Kudus. Nah, itu dinamakan adalah gereja. Ya. Nah, ini adalah sebuah penggenapan ya dari perjanjian lama ternyata. Karena di perjanjian lama dikatakan melalui benihnya Abraham, bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi di perjanjian baru ini, bangsa-bangsa juga dipanggil menjadi umat Allah. Ya. Luar biasa. Mantap. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus bersyukur karena kita hidup di perjanjian baru. Kalau kita hidup di perjanjian lama, ya mungkin menurut aku sih kita bisa ya menjadi orang percaya ya. Karena di perjanjian lama juga kita bisa melihat orang-orang yang dari luar Israel, mereka juga yang mau menyembah Allah tuh bisa gitu. Sama seperti Ruth yang seorang Moab, dia kan bisa menjadi
nenek moyangnya Daud juga ya. Dan itu menurut aku sih Allah tidak pernah menjadi Allah yang rasis gitu. Cuman memang dia menciptakan rencana atau rancangan ini melalui Abraham, bangsa Israel gitu. Nah, sebelum perubahan ini juga aku mau menunjukkan kalau konsep Allah itu atau konsep Tuhan itu tidak pernah berubah. Konsep apa itu? Konsepnya adalah dia mau supaya kita mengenal dia dan juga kita membuat dia dikenal. Sama seperti moto kita, apa? To know him and make him known. Luar biasa. Jadi kita ini sesuai dengan konsep Tuhan sebenarnya. Waduh. Luar biasa gitu kan. Jadi bangsa Israel ini dipilih atau dipanggil itu supaya mereka itu bisa mengenal Tuhan dan membuat Tuhan ini dikenal di tengah bangsa-bangsa. Iya. Maka dari itu kita bisa lihat nih di Ulangan 4 ayat 5. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Nah, jadi di sini ini Musa ya yang berkata ya kepada bangsa Israel ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan. Jadi Musa berkata, kamu nih ingat loh dengan ajaran-ajaran Tuhan, dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, atau yang dibilang the law, hukum-hukum Taurat Tuhan. Kamu tuh lakukan semuanya itu dengan setia. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa di sekitar mereka itu mendengar. Dan mereka bisa berkata, bangsa Israel ini adalah bangsa yang besar, yang bijaksana, yang berakal budi. Lalu dikatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Nah, jadi di sini teman-teman harus mengerti ya, bangsa Israel itu diselamatkan dari Mesir, itu tuh unconditional. Itu tuh karena perjanjian Tuhan dengan Abraham. Nah, tapi Tuhan memberikan hukum-hukum ini, hukum Taurat yang kita tidak mau bahas biasanya ya sebagai orang Kristen. Tapi Tuhan tuh memberikan hukum-hukum ini supaya mereka itu hidup terpisah ya, set apart dari bangsa-bangsa yang lain. Dan supaya bangsa-bangsa sekitar mereka itu ketika melihat mereka menjalankan hukum Taurat ini bisa berkata, siapakah ini Tuhan Allah mereka ini gitu ya. Bangsa ini bisa menjadi besar karena Tuhan Allah mereka gitu kan. Dan juga Tuhan seperti apa yang memiliki ketetapan dan peraturan yang diberikan seperti Tuhan Yahweh gitu. Tuhan bangsanya Israel. Jadi itu adalah alasan kenapa Tuhan memberikan hukum-hukum terhadap bangsa Israel. Nah, kita tahu sayangnya kalau teman-teman juga mengikuti podcast kita di Perjanjian Lama, mereka kebanyakan sih gagal. Karena mereka menyembah berhala, mereka Baal gitu-gitu ya. Pokoknya banyak lah kayak hukum-hukum Taurat yang Tuhan sudah berikan itu tidak dijalankan. Bahkan kalau baca di Raja-Raja itu ngumpulin debu saudara-saudara di bait Allah. Kalau teman-teman ingat ya, kita kan pernah bahas itu. Nah, maka dari itu yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel itu kebanyakan tidak terjadi gitu. Karena kegagalan dari bangsa Israel sendiri. Nah, tapi konsepnya Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia memanggil bangsa Israel keluar, menyelamatkan dari Mesir. Dan Tuhan memberikan mereka cara-cara hidup supaya mereka bisa menjadi saksi Tuhan kepada bangsa-bangsa sekitar mereka. Nah, di sini juga kita bisa melihat kalau memang kita sebagai orang Kristen juga itu sama sebenarnya konsepnya. Kita ini dipanggil keluar dari dosa supaya kita bisa hidup untuk Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan di Perjanjian Baru supaya gimana? Supaya apa? Bisa bersaksi buat Tuhan. Iya, supaya kita bisa menjadi saksi buat Tuhan. Konsepnya itu sama, saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi saksi buat Tuhan. Memang kasih karunia itu atau keselamatan itu kita dapat dengan kasih karunia ya. Sama seperti bangsa Israel juga, karena kasih karunia mereka diselamatkan dari
Mesir. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan memberikan kita jalan hidup ya, bagaimana kita harus menghidupi kehidupan kita supaya kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan buat sekeliling kita juga. Ya. Nah, dikatakan makanya mandat ketika Tuhan Yesus naik ke surga adalah Matius 28. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, makanya ini adalah juga konsep ya yang Tuhan berikan atau mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Memang keselamatan itu datang dengan kasih karunia, tapi kita juga harus mengajarkan, sama seperti bangsa Israel harus mengajarkan anak cucu mereka bagaimana hukum perintah Tuhan. Kita di mana kalau kita mengabarkan Injil, kita juga harus di sini karena mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kenapa itu? Karena kita mau kita yang mengabarkan Injil itu hidup sesuai dengan jalan Tuhan supaya kita menjadi saksi yang saksi yang tidak mempermalukan nama Tuhan gitu. Kita menyebarkan Injilnya Tuhan gitu. Gimana menurut kamu? Tapi aku penasaran, ini kan sekarang dari bangsa Israel, terus kemudian tugasnya jadi tugas semua bangsa, yaitu gereja gitu. Menurut kamu bangsa Israel masih nggak sih ada tugas yang sama, ataupun itu dia fully tergantikan oleh tugas gereja sekarang? Tugas bangsa Israel sebenarnya sama, kalau mereka percaya kepada Injil. Nah, nanti kita akan membahas juga di podcast-podcast selanjutnya bagaimana itu terjadi shift ya. Dulunya kan lebih banyak orang Israel yang menjadi orang percaya. Yeah. Tapi lama-kelamaan lebih banyak orang-orang yang non-Yahudi yang menjadi orang percaya. Yeah. Nah, di situ nanti kita akan belajar bagaimana terjadi shift seperti itu. Tapi Tuhan di Perjanjian Baru ini tidak lagi melihat ras ya. Jadi Tuhan membuka lebar-lebar kepada semua orang yang mau percaya terhadap Dia. Kalau dia percaya, dia bukan lagi Yahudi atau non-Yahudi, dia adalah gereja. Jadi gereja ini yang di dalam institusinya semuanya itu memiliki kesempatan atau mandat dari Tuhan untuk mengabarkan atau memberitakan Injil ini ke semua bangsa gitu. Nah, tapi apakah yang berubah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru walaupun konsepnya sama? Nah, di Perjanjian Lama itu kebanyakan dikatakan adalah datang dan lihatlah. Come and see gitu kan. Jadi Tuhan memberikan hukum supaya mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat, hukumnya Tuhan, supaya bangsa-bangsa di sekitar mereka bisa datang dan melihat. Bangsa yang besar, bangsa yang berdiri berdasarkan firman Tuhan. Bahkan menurut aku walaupun banyak yang gagal gitu kan dalam raja-raja, tapi kita bisa melihat di zaman Daud dan di zaman Salomo, bangsa-bangsa sekitar mereka itu ternyata datang ya ke Israel ya. Bahkan itu adalah salah satu alasan kenapa Salomo hancur, karena bangsa-bangsa sekelilingnya datang lalu dia menikahi itu mereka semua gitu kan. Tapi di situ adalah konsep prakteknya di Perjanjian Lama supaya orang itu datang dan melihat siapa Allah itu. Tapi di Perjanjian Baru ini berubah. Kita disuruh pergi dan beritakanlah. Go and tell. Go and tell the gospel gitu. Jadi di Perjanjian Baru bukan lagi kita datang dan melihat. Nah, tapi memang ada baiknya kita bisa pergi ke Israel gitu ya, ke Yerusalem atau melihat di mana dulu Tuhan Yesus tumbuh besar, melakukan banyak mujizat supaya kita bisa benar-benar yakin juga gitu kan. Ini adalah fakta sejarah. Tapi praktek di Perjanjian Baru adalah untuk pergi dan beritakanlah gitu. Jadi bukan lagi datang dan lihatlah, tapi pergi dan beritakanlah, karena itu adalah mandatnya dari Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan aku nih, kita tahu di Perjanjian Lama bangsa Israel banyak kegagalannya ya. Kalau di Perjanjian Baru menurut kamu gereja ini sudah berhasil nggak? Menurut sejarah berhasil nggak? Banyak gagalnya juga sih. Iya. Dalam pergi dan beritakan ini menurut aku, makanya kalau ada orang-orang yang di gereja atau orang Kristen yang merendahkan bangsa Israel, jangan seperti itu. Kita juga harus ngaca gitu ya. Kita selama 2000 tahun juga boleh dibilang gereja itu ya banyak gagalnya juga ya. 2000 tahun dalam memberitakan Injil gitu. Banyak yang hanya jadi Kristen kandang. Iya. Bahkan aku boleh bilang begini, kebanyakan dari kita mungkin kita tidak go and tell,
tapi masih dalam hidup kamensi. Ya. Karena begitu kita ketemu dengan orang yang tidak percaya, kita bilangnya apa? Ayo dong datang ke gereja kita. Instead of go and tell the gospel gitu ya. Apalagi kalau kita bergereja di mana gerejanya kurang memberitakan Injil. Memberitakan sesuatu yang praktek-praktek gitu ya, bagaimana cara hidup yang benar gitu kan. Tapi mereka tidak pernah memberitakan Injil gitu. Karena sebenarnya saudara-saudara, memberitakan Injil ini adalah pesannya itu sangat sederhana sekali gitu. Kamu itu orang berdosa dan kamu membutuhkan penyelamat. Dan dia adalah Yesus Kristus yang telah menebus dan membayar penalti atas dosa kamu. Sesimpel itu gitu. Lebih simpel daripada bilang, ayo dong datang ke gereja kita. tapi aku ada remark sih tentang ini gitu. Menurut aku banyak konsep orang juga yang berpikir bahwa memberitakan Injil itu adalah cuman pekerjaan dari misionaris atau segelintir orang yang kelihatannya secara teologi sudah kuat gitu. Padahal kan sebenarnya nggak gitu ya. Iya, karena pesan ini atau mandat ini adalah untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun juga baru lahir baru mungkin ya. Iya, karena pesannya ini sangat sederhana saudara-saudara. Walaupun memang kalau kita belajar bertahun-tahun ini akan sangat dalam. Tapi pesannya itu sangat-sangat sederhana, yang dimana semua orang yang awam juga bisa memberitakan kabar keselamatan atau kabar baik ini kepada semua orang. Tapi memang kadang-kadang bahkan aku juga ya selama aku menjadi orang Kristen, ada memang rasa di mana aduh nggak berani gitu ya, atau aduh siapa sih aku ini, aku hanyalah sebutir debu gitu. Aku mana bisa sih memberitakan Injil gitu ya. Padahal sebenarnya pesan Injil ini sangatlah sederhana gitu. Jadi teman-teman di podcast ini mau encourage aja gitu ya, supaya kita bisa taat dengan perintah Tuhan dan juga taat dengan pesan terakhir Tuhan. Supaya kita bisa go and tell the gospel to people, untuk orang sekitar kita. Amin. Ada lagi? Udah, itu aja. Kita berdoa untuk menutup. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah naik di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya Bapa. Kami tahu Engkau terus-menerus berdoa untuk kami juga, supaya kami Tuhan bisa menjalankan mandat yang telah Engkau berikan, yang telah tertulis di Alkitab ya Bapa, untuk pergi dan memberitakan kabar keselamatan ini Tuhan bagi sekeliling kami. Biar juga Tuhan kami memiliki kekuatan dan juga akal budi dan hikmat dan juga keberanian Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you teman-teman.